Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Muhammad Channel. Kali ini Muhammad Channel akan menyajikan SKB yang judulnya SKB Bidang Pendidikan Pedagogik Part ketiga. Soal, jangan lupa klik like, lalu subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Soal pertama. Pada mata pelajaran PKN Kewarganegaraan, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap A. Masalah sosial, B. Bidang olahraga, C. Tubuh manusia, D. Kesehatan manusia. Jawaban benar, A. Masalah sosial. Menurut Harlock, minat siswa usia SD antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan tubuh, minat terhadap sekolah, minat terhadap status dan simbol, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial, dan sebagainya. Dalam pembelajaran mata pelajaran PKN Kewarganegaraan merupakan salah satu cara guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap masalah sosial. Substansi kajian dalam mata pelajaran PKN sangat berhubungan dengan minat-minat siswa terhadap masalah sosial, bukan bidang olahraga atau kesehatan tubuh manusia. Soal nomor 2. Dalam proses pembelajaran kewarganegaraan (PKN), guru kelas 1 SD mengajarkan tentang kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah A. Mengenal pentingnya tata tertib di masyarakat, B. Melaksanakan hidup rukun di masyarakat, C. Mengenal lingkungan rumah dan sekolah, D. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Jawaban benar, D. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Kompetensi awal adalah penguasaan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi topik kompetensi tertentu. Jika hal tersebut tidak dilakukan, akan menghambat penguasaan materi topik kompetensi yang dipelajari. Dalam soal pembelajaran kewarganegaraan, khususnya kompetensi dasar, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Soal nomor 3. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, perkalian bilangan, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membagi, B. Menjumlah, C. Mengurang, D. Menghitung. Jawaban benar, B. Menjumlah. Kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi topik kompetensi tertentu. Jika hal tersebut tidak dilakukan, akan menghambat penguasaan materi topik kompetensi yang dipelajari. Dalam pembelajaran matematika, khususnya kompetensi dasar, perkalian bilangan, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah menjumlahkan bilangan. Soal nomor 4. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif, B. Melengkapi kalimat belum selesai, C. Menyusun kalimat sederhana, atau D. Membaca kalimat sederhana. Jawaban benar, C. Menyusun kalimat sederhana. Soal kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi topik kompetensi tertentu. Jika hal tersebut tidak dilakukan, akan menghambat penguasaan materi topik kompetensi yang dipelajari. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang perlu dimiliki siswa adalah menyusun kalimat sederhana. Soal nomor 5. Kemampuan awal atau prasyarat
yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah A. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. B. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Eropa. C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia. D. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Afrika. Jawaban benar adalah A. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi topik atau kompetensi tertentu. Jika hal tersebut tidak dilakukan, akan menghambat penguasaan materi yang topik kompetensi harus dipelajari. Dalam pembelajaran IPS, SD mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga, maka kemampuan awal prasyarat yang perlu dimiliki siswa adalah mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Soal nomor 6. Pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Hal tersebut teridentifikasi melalui pengerjaan soal A. 4 ditambah 3 sama dengan titik-titik. B. 9 dikurang 6 sama dengan titik-titik. C. 8 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik. D. 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Jawaban benar adalah C. 8 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia atau diskalkulis. Menurut Lerner, dalam Mulyono, karakteristik kesulitan belajar matematika meliputi 1. Gangguan dalam hubungan keruangan. 2. Abnormalitas persepsi visual. 3. Asosiasi visual motor. 4. Perseverasi. 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. 6. Gangguan penghayatan tubuh. 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. 8. Performance IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkuli. Menurut Lerner, dalam Mulyono terdapat beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan oleh anak berkesulitan dalam belajar matematika, yaitu pemahaman kurang tentang simbol, 2. Nilai tempat, 3. Perhitungan, 4. Penggunaan proses yang keliru, 5. Tulisan yang tidak terbaca. Contoh, kesulitan yang sering muncul pada siswa yang belum memahami simbol min atau kurang, plus atau tambah akan mendapat kesulitan ketika mengerjakan butir soal 8 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik, atau titik-titik ditambah 2 sama dengan 8, atau titik-titik dikurang 3 sama dengan 5, atau 7 ditambah titik-titik sama dengan 10. Soal nomor 7. Berikut ini karakteristik anak kesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar, kecuali A. Adanya gangguan hubungan keruangan. B. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. C. Gangguan mengenal dan memahami simbol. D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Jawaban benar D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia atau diskalkulis. Menurut Lerner dalam Mulyono, karakteristik kesulitan belajar matematika meliputi 1. Gangguan dalam hubungan keruangan. 2. Abnormalitas persepsi visual. 3. Asosiasi visual motor. 4. Perseverasi. 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. 6. Gangguan penghayatan tubuh. 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. 8. Performance IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ. Jadi termasuk ke nomor 8. Soal nomor 8. Perhatikan soal-soal berikut.
75 dikurang 27 sama dengan 58. 68 ditambah 13 sama dengan 71. Jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia SD yang berkesulitan belajar matematika dalam hal A. Proses hitung, B. Memahami simbol, C. Nilai tempat, D. Bahasa dan membaca. Jawaban benar C. Nilai tempat. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia atau diskalkulis. Menurut Lerner dan Mulyono, terdapat beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan oleh anak berkesulitan belajar matematika, yakni kekurangan pemahaman tentang 1. Simbol, 2. Nilai tempat, 3. Perhitungan, 4. Penggunaan proses yang keliru, dan 5. Tulisan yang tidak terbaca. Contoh, siswa yang belum memahami nilai tempat satuan puluhan, ratusan, dan seterusnya akan semakin mempersulit jika kepada mereka dihadapkan pada lambang bilangan yang berbasis bukan 10. Soal nomor 9. Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara, kecuali A. Suara, B. Kosakata, C. Artikulasi, atau D. Kelancaran. Jawaban benar B. Kosakata. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi mencakup bahasa ujaran, ekspresi bahasa dalam bentuk wicara, membaca, dan menulis. Wicara merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Ada 3 komponen wicara, yaitu artikulasi, suara, dan kelancaran. Adanya kerusakan pada organ wicara yang terkait dengan salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menimbulkan kesulitan wicara. Jadi yang tidak terdapat adalah kosakata. Soal nomor 10. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa yang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Menangkap makna secara penuh, B. Mengingat kembali kata-kata, C. Membandingkan informasi yang diterima, D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Jawaban benar adalah A. Menangkap makna secara penuh. Ada 6 komponen bahasa, yaitu fonem, 2. Morfem, 3. Sintaksis, 4. Semantik, 5. Prosodi, dan 6. Pragmatik. Adanya gangguan pada salah satu atau lebih komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Menurut Lovett dalam Mulyono, penyebab kesulitan belajar bahasa adalah kekurangan kognitif, kekurangan dalam memori, kekurangan kemampuan melakukan evaluasi, kekurangan kemampuan memproduksi bahasa, dan kekurangan dalam pragmatik atau penggunaan fungsional bahasa. Contoh kekurangan kognitif: mengklasifikasi kata, mencari dan menetapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain, hubungan semantik, menangkap makna secara penuh, dan sebagainya. Itulah tadi 10 soal dari Wadatoko Channel, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.